Shalom jemaat Tuhan, khususnya yang ada di rumah. Kita akan sama-sama beribadah pada saat ini. Biar ibadah kita boleh menjadi satu kekuatan, khususnya saudara-saudara yang menikmati indahnya ibadah di dalam rumah masing-masing. Kiranya boleh bersama-sama, kita boleh menyerahkan setiap apa yang menjadi pergumulan kita pada saat ini. Kuasa Tuhan yang terlalu besar dalam hidup kita. Sama-sama kita boleh naikkan pujian ini. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan, Engkau Tuhan penolong dalam hidup kami. Haleluya. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, katakan, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Sama-sama katakan, Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita pujikan kembali dari awal. Tuhan Yesus penolong dalam setiap hidup kita. Haleluya. Hanya Kau Tuhan penolongku. Dia yang sanggup, sungguh Dia yang sanggup. Haleluya. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah.
hadapan Tuhan. Lebih lagi, oh kuasa-Mu, kuasa-Mu yang besar. Hanya Engkau Tuhan kami, penolong dalam hidupku. Glory haleluya, haleluya, haleluya. Sembah, sembah bagimu Tuhan. Glory haleluya. Engkau yang kami sembah. Haleluya. Glory. Haleluya. Sembah, sembah bagimu Tuhan. Glory bagimu Yesus Tuhan. Glory, haleluya. Glory bagimu, sembah bagimu Tuhan. Haleluya. Oh, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Sama-sama nyatakan, Dia Allah yang besar. Besar, amin. Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Engkau besar, besar, amin. Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Serukan sekali lagi, katakan besar, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Kau selamanya, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Haleluya, haleluya. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Engkau Allah penolong dalam hidup kami. Kuasa-Mu yang begitu besar, mampu Tuhan Yesus menghancurkan setiap kuasa-kuasa yang saat ini mungkin Tuhan ada dalam setiap hati kami. Baik saudara-saudara kami yang ada di rumah, yang saat ini Tuhan Yesus mengalami satu kondisi terpuruk sekalipun Tuhan. Biarlah melalui pujian demi pujian yang akan kami naikkan, boleh senantiasa berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biar senantiasa Tuhan, nama Tuhan saja yang boleh kami puji dan kami tinggikan. Dan kami mempercayakan ibadah kami ini hanya di dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Baik saudara-saudara kami yang menyaksikan di dalam rumah mereka masing-masing, Tuhan juga senantiasa memberkati. Dan setiap kami yang boleh melihat, boleh menjadi berkat dan kami boleh diberkati. Terima kasih Bapa, kami akan melanjutkan setiap puji-pujian kami
yang kami naikkan untuk kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya sapa buat semua yang ada di rumah. Shalom buat kita semua. Haleluya. Saya percaya bahwa kita semua boleh senantiasa tetap dalam pelindungan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan lebih lagi memuji dan besarkan nama Tuhan. Hanya dengan nama Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Katakan lebih lagi. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Sama-sama katakan. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kita tidak pernah ragu akan kuasa Tuhan. Amin. Haleluya. Katakan lebih lagi buat Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Apa? Kau pegang hidupku. Haleluya. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Come on. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yeay. Tuhan Yesus yang senantiasa memampukan setiap hati kita, baik saya dan saudara semuanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, amin, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau lebih lagi buat nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau lagi lebih menyuruhkan nama Tuhan. Sebab nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Sama-sama dengan saya kita boleh bertepuk tangan. Lebih lagi buat Tuhan kita. Ya Allah yang maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan sama-sama saudara.
Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yeay. Haleluya. Lebih lagi dan lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari serukan, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Kasih yang terbaik, yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari serukan, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Sebab Yesus apa? Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Lagi lebih lagi, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. 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 Sebab Yesus nama di atas segala nama. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, saudara harus percaya bahwa tidak akan pernah goyah saat kita ada bersama dengan Tuhan. Naikkan lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Katakan dengan imanmu lebih lagi. Segala yang terjadi, semuanya atas izin Tuhan. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Amin. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih
benar ku ragukan janji-Mu Tuhan. Katakan lebih lagi. Kau berfirman dan sembuhkanku, amin. Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Sungguh kami percaya Engkau Tuhan. Kuasa-Mu yang begitu besar, sebab Engkau Allah yang besar. Bahkan Tuhan Yesus, kami boleh terus meninggikan nama Tuhan. Sebab apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memelihara kami sampai pada saat ini. Semua karena pengasihan Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kau senantiasa memberkati hamba-Mu secara pribadi. Kau tutup bungkus hamba-Mu dari ujung kaki sampai ujung rambutnya. Apa yang boleh disampaikan melalui hamba-Mu senantiasa boleh memberkati kami, boleh senantiasa menjadi satu teguran dalam hidup kami, sehingga kami boleh senantiasa dikuatkan hari demi hari. Kami boleh senantiasa kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Jalannya pemberitaan firman pada saat ini boleh kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kau yang senantiasa memberkati, boleh senantiasa kami yang mendengar, boleh melakukan dalam setiap kehidupan kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kita beribadah. Kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Allah yang akan berbicara tentang anak yang terhilang. Di dalam Lukas pasal yang ke-15, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-27. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa,
Aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihannya. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapakku, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan apabila ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Puji nama Tuhan. Saudara kekasih, anak yang sulung meminta kepada bapaknya supaya bapaknya membagikan harta kekayaannya. Berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi bagianku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak sulung menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya, hidup menuruti keinginan dagingnya, hidup menuruti keinginan duniawi ini. Saudara kekasih, kita melihat di sini anak yang terhilang ini. Yang pertama, pergi ke negeri yang jauh. Dikatakan di dalam ayat yang ke-13, pasal yang ke-15. Beberapa hari kemudian anak sulung itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Dalam perumpamaan ini, Tuhan mengajar bahwa hidup dalam dosa dan mementingkan diri sendiri dalam pengertiannya yang dalam merupakan pemisahan dari kasih, persekutuan, dan kekuasaan Allah. Orang berdosa atau orang yang mundur dari iman adalah seperti anak bungsu ini, yang dengan memburu kesenangan-kesenangan dosa, kesenangan-kesenangan dunia. Dia memburu kesenangan-kesenangan dunia, kesenangan-kesenangan dosa. Memboroskan harta kekayaannya, memboroskan karunia-karunia jasmani, mental, dan rohani yang diberikan oleh Allah. Hal ini menghasilkan kekecewaan yang sangat luar biasa dan kesedihan. Kadangkala keadaan pribadinya memalukan, sangat memalukan sekali. Dan ia selalu kehilangan hidup yang benar dan sejati yang hanya dapat ditemukan di dalam hubungan yang benar dengan Allah. Hubungan yang intim dengan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua,
ia menyadari keadaannya. Di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat 14 sampai ayat yang ke-19. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Bapa, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Saudara kekasih, sebelum orang yang hilang dapat datang kepada Allah, ya, sebelum orang yang terhilang ini, anak yang terhilang ini dapat datang kepada Allah, mereka harus melihat kedudukan mereka yang sesungguhnya. Ya, mereka harus mengerti hal ini. Sebagai budak dosa dan terpisah dari Allah, mereka harus dengan rendah hati kembali kepada Bapa, mengaku dosanya dan bersedia untuk melakukan apa saja yang diminta oleh Bapaknya. Ya. Untuk mereka menyadari akan kesalahannya. Ya, orang yang terhilang, orang yang seperti kehidupan kita masa yang lalu yang terhilang, kalau mau menyadari kehidupannya, saudara kekasih, itu hanya oleh pekerjaan kuasa Roh Kudus saja. Pekerjaan kuasa Roh Kudus yang sanggup merubah kehidupan mereka, yang sanggup menyadarkan kehidupan mereka dari segala dosa kesalahan mereka. Kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes 16 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11, demikian firman Allah. "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum." Puji nama Tuhan, saudara kekasih. Ya. Lebih baik, kata Yesus di dalam ayat firman Allah, lebih baik aku pergi saja, ya. Pergi saja, ya, supaya apa? Kalau dia pergi, supaya Roh Kudus turun. Roh Kudus yang akan menyadarkan mereka, ya. Kalau Yesus tidak pergi, ya, Roh Kudus tidak akan datang ke dalam dunia ini. Roh Kudus tidak akan menyadarkan orang-orang yang berdosa dari perbuatan-perbuatan kesalahannya. Ya saudara, ya, inilah kebenaran firman Allah pada malam hari ini. Ya, kita harus jangan menjadi anak yang seperti anak yang terhilang ini. Ya. Yang ketiga, di sini ada 2 AB, ketika ia masih jauh. Ya. Di Lukas pasal yang ke-15, "Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya." Pasal yang ke-15 ayat yang ke-20, Pasal yang ke-15 ayat yang ke-20, "Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya,
Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Di sini ada kata-kata ketika ia masih jauh. Ya, ketika ia masih jauh. Nah, setiap orang tua Kristen atau ayah atau ibu Kristen, ya orang Kristen, orang beriman, harus mengerti bahwa Allah mengasihi anak mereka yang sedang mengembara dan merindukan keselamatannya sama seperti mereka. Berdoa dan percayalah kepada Allah untuk mencari anak itu sampai ia kembali kepada Bapa di surga. Yang kedua, saudara, ayahnya, ada kata-kata ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya, ayat yang ke-15, pasal yang ke-15, ayat yang ke-20b. Ya. Nah, gambaran yang Yesus mengenai tanggapan ayah itu terhadap kembalinya anak tersebut mengajarkan beberapa kebenaran yang penting dalam Alkitab ini. Yang pertama, Allah mempunyai belas kasihan bagi yang hilang oleh karena keadaan mereka yang menyedihkan sekali. Yang kedua, kasih Allah bagi mereka begitu besar sehingga ia tidak putus-putusnya bersedih hati atas mereka dan menunggu mereka kembali kepada Bapanya. Yang ketiga, ketika orang berdosa dan tulus hati, ya, ketika orang berdosa dengan tulus hati kembali kepada Allah, maka Allah pun sudah siap untuk menerima mereka dengan pengampunan, kasih, belas kasihan, kasih karunia, dan mengaruniakan hak penuh sebagai anak yang sah, ya, anak Allah yang sah. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Yohanes pertama ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, yang menerima dan percaya pada Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Berbagai manfaat, saudara, berbagai manfaat kematian Kristus ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Berbagai manfaat kematian Kristus, pengaruh Roh Kudus, dan kekayaan kasih karunia Allah, semuanya tersedia bagi mereka yang mencari Allah. Selanjutnya, tak terhingga sukacita Allah atas kembalinya orang berdosa itu. Kita melihat di dalam pasal yang ke-15 Lukas, saudara, ayat yang ke-6 dan yang ke-7 dikatakan demikian. Ayat yang ke-6 dan ke-7. Dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara kekasih, kalau anak terhilang itu, saya yang terhilang, tahu siapa yang terhilang, saudara? Ya, kembali kepada Bapa. Ya, Bapa itu akan
memanggil ya sahabat-sahabatnya, akan memanggil tetangga-tetangganya. Dia akan bersuka cita bersama-sama. Ayat yang ke-10 dikatakan, ayat yang ke-10, aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Dan di surga saudara, malaikat-malaikat di surga akan turut bersukacita bersama-sama dengan kita ya, di dunia ini. Ya, karena apa? Karena satu orang yang bertobat, karena domba yang terhilang itu ditemukan. Satu orang yang terhilang itu ditemukan. Dia bersukacita bersama-sama. Puji nama Tuhan. Yang keempat di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Puji nama Tuhan. Saudara kekasih, hilang dipakai dalam arti terhilang bagi Allah. Ya. Seperti domba yang tersesat itu, ya. Hilang di sini dipakai dalam arti terhilang bagi Allah. Seperti domba yang tersesat. Kita melihat di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-25 dikatakan di sana, sebab dulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwa. Di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-6 dikatakan, kita sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Puji nama Tuhan, saudara kekasih. Setiap orang yang sesat tentu ingin mengikuti jalannya sendiri. Ya, setiap orang yang sesat, orang yang tersesat, orang yang meninggalkan Tuhan, orang yang mengikuti kedagingannya, orang yang mengikuti keinginan-keinginan duniawi ini, tentu mereka akan mengikuti keinginan jalannya sendiri, ya, jalannya sendiri yang diikuti, ya saudara. Tidak mementingkan orang lain, tetapi mementingkan dirinya sendiri dan berdosa daripada menaati ya perintah-perintah Allah yang benar. Ya, kita semua bersalah. Ya, kita semua bersalah. Ya, kita semua orang berdosa. Ya, tapi kalau kita minta ampun kepada dia akan mengampuni saudara dan saya. Dan kalau kita mau mengikuti keinginannya dia akan mengampuni kita. Sebab dia telah menanggung dosa-dosa kita di kayu salib, saudara. Ya, kalau kita mau menuruti perintah-perintahnya, kita tidak mengikuti keinginan-keinginan daging kita, keinginan-keinginan hawa nafsu kita, ya, keinginan-keinginan duniawi ini. Karena duniawi ini semakin hari semakin menarik, ya, menarik kehidupan kita orang-orang percaya. Ya, tentu kita akan mengikuti keinginan duniawi. Tapi kalau kita mau mengikuti keinginan daripada Allah, saudara, kita tidak akan menuruti keinginan duniawi, tetapi menuruti keinginan Allah. Dan kita akan diampuni segala dosa-dosa kesalahan kita. Karena dosa kita telah ditanggung di kayu salib oleh Dia. Ya. Semua ya membutuhkan Kristus di dalam kehidupan kita. Orang-orang berdosa membutuhkan Kristus di dalam kehidupan kita. Ya, Kristuslah yang kita perlukan, kita butuhkan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, Bapa yang kami puji sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa,
buat kasih karuniamu, buat rahmat-Mu yang baru setiap pagi. Kami bersyukur Engkau baik, Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami pada pagi hari ini, sehingga kami mengerti kedudukan kami sebagai orang beriman Tuhan. Tuhan kami bersyukur. Dan Tuhan meteraikan setiap perkataan firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Mewujudkan firman yang kami dengar. Tidak hanya sekedar kami dengar ya Bapa dan tidak mau melakukannya. Tetapi kami mau mendengar dan mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kebenaran firman-Mu ini biar hidup di dalam kehidupan kami. Kami rindu iman rohani kami bertemu Bapa. Iman rohani semakin hari semakin bertambah-tambah di dalam Engkau Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Haleluya Bapa Surgawi. Berkati jemaat-Mu Eklesia Bapa. Dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa yang Kau berikan buat mereka. Kami bersyukur Bapa. Kalau pagi hari ini Engkau telah memberkati kami. Engkau telah menyegarkan kami dengan kuasa firman yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Doa pagi setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai pukul 6 pagi di gereja dan Sabtu pukul 6 sampai pukul 7 pagi di gereja. Yang kedua, untuk ibadah raya, ibadah online akan diadakan setiap hari Minggu pukul 8 WITA dan bisa diakses langsung di link yang akan dibagikan di grup Facebook GBI Eklesia dan Pasar Bali dan WhatsApp. Tidak ada ibadah sore. Yang ketiga, sikap saat ibadah raya, setiap jemaat yang di rumah silakan mengikuti ibadah dan dengan persiapan seperti akan mengikuti ibadah raya minggu, berpakaian rapi dan sopan dan tidak melakukan aktivitas lain, hanya fokus beribadah. Yang keempat, susunan acara ibadah raya, yang pertama pujian dan penyembahan, kedua firman Tuhan, persembahan, pengumuman dan selanjutnya doa berkat. Yang kelima, teknis pengumpulan persembahan, termasuk persepuluhan, bisa dikumpulkan di amplop per keluarga dan dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Kalau ada kesempatan untuk singgah di gereja, amplop tidak usah diberi nama, kecuali persepuluhan tetap diberi keterangan seperti biasa. Juga disetorkan ke gereja, bisa via transfer rekening BCA 7670535295 atas nama Yusak Ayus. Jika sudah melakukan transfer, silakan hubungi gereja supaya tahu siapa pengirimnya. Persembahan ini harus murni dari kerelaan dan keikhlasan. Yang keenam, tentang kegiatan sepekan, semua kegiatan ibadah kecuali doa pagi akan diadakan di rumah masing-masing. Untuk yang ketujuh, mohon perhatiannya. Perjamuan kudus. Untuk perjamuan kudus yang biasa dilakukan pada minggu pertama, untuk info tentang teknis dan pelaksanaannya akan menyusul. Demikian pengumuman sepekan yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Terpuji
Terpujilah Engkau Bapa, Allah yang kami puji sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa Surgawi. Pada pagi hari ini Engkau telah menjawab seruan doa-doa permohonan kami. Segala keperluan dan kebutuhan kami Engkau telah menjawab Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Bapa Surgawi, anak-anak-Mu telah beribadah kepada Engkau, telah mempersembahkan pujian mereka bagi kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Biarlah puji-pujian yang mereka persembahkan kepada Engkau menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Bapa Surgawi, tolong Bapa pada akhir-akhir ini negara kami Bapa, bangsa kami ini Bapa. Bapa tolong Bapa, Presiden kami Bapa, Wakil Presiden, dan seluruh anggota kabinet para menteri Bapa, ABRI Polisi, DPR MPR, Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa, RT, RW, Kepala Lingkungan, semuanya Bapa, dari yang paling teratas sampai paling bawah Bapa. Engkau beri hikmat kepada mereka Bapa. Engkau beri kekuatan kepada mereka Bapa, di dalam mereka menanggulangi virus corona ini Bapa. Bapa, supaya virus corona ini tidak menyebar kemana-mana Bapa. Dan bangsa ini boleh diselamatkan Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Engkau berkati pemerintah kami ya Bapa. Dan juga para dokter ya Bapa yang menangani Bapa. Engkau lindungi dia ya Bapa. Bungkus dia dengan kuasa-Mu Bapa. Supaya mereka tidak tertular dengan virus corona Bapa, melainkan dia dapat menyembuhkan mereka yang tertular virus corona Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Haleluya, Bapa Surgawi, jemaat-Mu Eklesia yang sedang hamil Bapa, Engkau berkati mereka Bapa, bayi yang di kandungan Bapa. Kau berkati juga orang tuanya yang mengandung Bapa. Kau berikan kesehatan kepada bayi baik orang tuanya Bapa. Sampai nanti kepada kelahirannya Bapa. Engkau berkati, Engkau cukupi keperluan dan kebutuhannya. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa Surgawi. Mereka yang berulang tahun Bapa, Engkau telah melindungi mereka, menyertai mereka, memimpin dan membimbing mereka Bapa. Kami bersyukur Bapa, selama hidup mereka sampai hari ini Engkau telah memberkati mereka. Engkau berkati mereka hari ini dengan berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Anak-anak-Mu yang datang dalam sakit penyakit Bapa, Engkau sembuhkan mereka dari segala sakit penyakit mereka. Karena kuasa-Mu masih ada, masih berkuasa sampai hari ini Bapa. Mujizat-Mu masih ada sampai hari ini. Biar mereka menerima kuasa mujizat kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, disembuhkan dari segala sakit penyakit mereka. Kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Mereka yang susah ya Bapa, Engkau berikan penghiburan, berikan damai sukacita kepada mereka masing-masing Bapa. Kami bersyukur Bapa buat pelayan-pelayan-Mu yang telah melayani kami pada pagi hari ini Bapa. Engkau telah mengurapi mereka dengan Roh Kudus-Mu. Engkau telah memimpin mereka dengan Roh Kudus-Mu. Bahkan mereka mengandalkan Engkau dalam pelayanan mereka Bapa. Kami bersyukur pada Engkau Bapa. Sehingga pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu dapat membawa kami jemaat-Mu Eklesia menikmati Bapa kuasa-Mu ya Bapa, menikmati berkat-berkat yang Kau berikan Bapa buat kami, sehingga kami benar-benar diberkati pada hari ini. Kami bersyukur pada ya Bapa, setiap anak-anak-Mu di rumah tangga mereka masing-masing, Engkau memberkati setiap rumah tangga mereka masing-masing ya Bapa. Kami bersyukur pada Engkau Bapa, dan kami akhiri ibadah pada siang hari ini Bapa, tidak hanya dengan berkat kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan berkat persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang memimpin menyertai kita dari hari ini sampai Dia datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.